Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Pagi hari di pasar desa selalu penuh hiruk-pikuk. Para pedagang membuka lapak, ibu-ibu menawarkan harga. Aroma sayuran segar bercampur dengan bau ikan asin yang menyengat. Suasana ramai itu seharusnya menghadirkan kehidupan yang tenang. Namun sejak beberapa bulan terakhir, ada bayangan kelam yang menyelimuti pasar itu. Bayangan itu datang dari kelompok preman yang mengaku sebagai penjaga keamanan. Mereka berjumlah 5 orang, dipimpin oleh seorang pria kekar bernama Jaka Beringas. Tubuhnya besar, suaranya lantang, dan tatapan bisa membuat nyali orang ciut. Mereka selalu datang setiap pagi, berkeliling dari satu pedagang ke pedagang lain, meminta uang setoran dengan nada memaksa. "Mana uang keamananmu, Lek? Kalau telat, lapakmu bisa kuobrak-abrik," ancam salah satu preman kepada pedagang sayur. Para pedagang kecil hanya bisa patuh. Ada yang menyerahkan beberapa lembar uang lusuh dengan wajah pasrah. Ada pula yang menahan air mata karena setoran itu memotong hasil jualan mereka. Bila ada yang berani menolak, bukan hanya dagangannya yang hancur, tubuhnya pun bisa babak belur. Keresahan itu akhirnya sampai ke telinga Hasbi, seorang santri muda yang baru kembali dari pesantren. Ia dikenal ramah, sopan, dan rajin membantu. Saat berkunjung ke pasar, ia melihat langsung bagaimana seorang pedagang tua dipaksa menyerahkan uang dengan tangan gemetar. Hatinya tergerak, amarah bercampur iba. Hasbi berdiri di sudut pasar, memperhatikan ulah Jaka Beringas dan anak buahnya. Dalam hati ia bergumam lirih. Kalau tak ada yang berani melawan, sampai kapan mereka akan menindas orang-orang kecil ini? Ia tahu melawan preman bukan perkara mudah, apalagi mereka bersenjata tajam, bahkan ada yang membawa pistol rakitan. Tapi di dada Hasbi ada keyakinan yang tak bisa ditawar. Kebenaran harus ditegakkan, meski nyawa jadi taruhannya. Keesokan paginya, suasana pasar kembali ramai. Para pedagang berjualan sambil menunggu dengan cemas. Mereka tahu preman itu akan segera datang. Benar saja, suara tawa kasar terdengar dari kejauhan. Jaka Beringas bersama 4 anak buahnya melangkah masuk, menendang kardus kosong, menyingkirkan keranjang, dan langsung meminta setoran dengan nada mengancam. Seorang pedagang buah yang sudah tua berusaha menyodorkan uang recehan, tapi ditendang hingga terjatuh. "Sedikit begini, mau main-main sama aku? Hah?" bentak Jaka membuat orang ketakutan. Hasbi yang sudah bersiap sejak subuh berdiri dari kejauhan, lalu melangkah maju. Tubuhnya tidak besar, pakaian santri sederhana, namun wajahnya tenang. Ia menatap Jaka dengan mata lurus tanpa gentar. "Cukup, Kang," ucap Hasbi tegas. "Jangan sakiti pedagang lagi, pasar ini bukan milik kalian." Ucapan itu membuat suasana pasar mendadak hening. Semua mata tertuju pada santri muda itu. Para pedagang menahan napas, takut Hasbi akan jadi sasaran berikutnya. Jaka Beringas menoleh, matanya menyipit. "Siapa kamu? Berani-beraninya bicara begitu di wilayahku?" "Aku hanya santri desa ini," jawab Hasbi. "Mantap. Tapi aku tak akan diam melihat orang-orang ditindas." Sejenak Jaka terdiam lalu tertawa, terbahak-bahak. Anak buahnya ikut menertawakan. Bagi mereka seorang santri kurus, berpeci, jelas bukan tandingan. Salah satu anak buah Jaka mengeluarkan pistol rakitan dari pinggangnya, menodongkannya ke arah Hasbi. "Kalau nyawamu masih sayang, minggir. Jangan ikut campur urusan kami." Namun Hasbi tak bergeming. Ia mengingat pesan gurunya di pesantren. Ilmu tanpa keberanian hanyalah hiasan, tapi keberanian yang dibimbing doa bisa menjadi pelindung umat. Di balik ketenangan Hasbi menggumam doa dalam hati,
Ia siap menghadapi apapun yang akan datang, meski itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Ketegangan di pasar mencapai puncaknya. Pistol rakitan sudah diarahkan tepat ke dada Hasbi. Para pedagang menjerit pelan, sebagian menutup mata, tak tega melihat santri muda itu akan ditembak. "Kalau kau benar-benar berani, coba tahan ini," teriak anak buah Jaka sambil menarik pelatuk. Duar! Suara letusan menggema, membuat burung-burung berterbangan dari atap pasar. Namun ketika asap misiu memudar, Hasbi masih berdiri tegak di tempatnya. Tak ada darah, tak ada luka. Peluru itu jatuh ke tanah menggelinding pelan seolah tak mampu melukai tubuhnya. Suasana hening seketika. Para pedagang ternganga, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Apa? Bagaimana bisa?" Salah seorang preman terngangap, matanya membelalak. Hasbi hanya menundukkan kepala sebentar. Bibirnya terus melantunkan doa dalam hati. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena ia yakin perlindungan Allah sedang bekerja. Jaka beringas marah besar. "Kalian bodoh. Itu kebetulan saja. Tembak lagi." Anak buahnya menembak untuk kedua kalinya, lalu ketiga kalinya. Dentuman senjata bergema, tapi hasilnya tetap sama. Tubuh Hasbi seolah dikelilingi dinding tak kasat mata. Peluru-peluru itu jatuh tanpa bekas, membuat wajah preman semakin pucat. Para pedagang yang tadinya ketakutan kini mulai berbisik-bisik dengan rasa kagum. "Itu santri kebal peluru. Subhanallah, Allah melindunginya." Jaka mengertakkan gigi. Ia sadar senjata api tidak mempan, tapi harga dirinya sebagai pemimpin preman tercoreng di depan orang banyak. Dengan teriakan menggelegar, ia meraih golok besar yang tergantung di pinggangnya, bersiap menyerang Hasbi secara langsung. Jaka beringas maju dengan wajah merah padam, golok besar berkilat di tangannya, siap ditebaskan. Pedagang menjerit ketakutan, sebagian berlarian meninggalkan lapak, sementara yang lain hanya bisa bersembunyi di balik gerobak. "Kalau peluru tak mempan, kita lihat apa kau bisa tahan tebasanku," teriak Jaka sambil mengayunkan golok ke arah Hasbi. Namun gerakan Hasbi begitu tenang, dengan sekali langkah ke samping, ia menghindari serangan itu. Tebasan Jaka hanya mengenai udara, lalu menghantam meja kayu hingga terbelah. Anak buah Jaka ikut menyerbu, ada yang mengayunkan besi, ada yang melempar pukulan. Hasbi bergerak lincah, menangkis dengan tangan kosong. Satu demi satu serangan mereka meleset, dan dalam hitungan detik dua preman sudah terjatuh tersungkur. Setelah terkena pukulan balik Hasbi yang cepat namun terukur. "Mustahil!" geram Jaka. Ia kembali menyerang, goloknya berputar cepat, tapi Hasbi mengangkat tangan menangkis dengan gerakan sederhana, seolah ada kekuatan yang membuat golok itu kehilangan tenaga. Dengan dorongan keras dari telapak tangannya, Hasbi mendorong Jaka hingga tubuh besar itu terpental, menabrak gerobak yang penuh sayuran. Para pedagang yang menyaksikan tak bisa menahan sorak kagum. Suara "Allahu Akbar, Allahu Akbar" berkumandang dari beberapa mulut, menambah semangat Hasbi. Kini hanya tersisa Jaka yang masih berusaha bangkit. Wajahnya penuh amarah, tapi sorot matanya mulai memancarkan ketakutan. Ia sadar lawannya bukan sekedar santri biasa. Ada kekuatan yang tak mampu ia lawan dengan otot atau senjata. Hasbi berdiri di tengah kerumunan, napasnya teratur. "Berhentilah, Kang. Selama kau masih menindas, kau tak akan pernah menang." Tubuh Jaka beringas terhuyung, napasnya terengah-engah, goloknya masih tergenggam, tapi genggamannya goyah. Sorot matanya berubah, bukan lagi penuh percaya diri, melainkan bercampur takut dan malu. Hasbi mendekat dengan langkah menantap, namun wajahnya tetap teduh. Ia tidak menatap dengan amarah, melainkan dengan wibawa yang membuat hati siapapun bergetar. "Sudahi ini, Kang," ucap Hasbi dengan suara tenang, namun tegas. "Kau sudah cukup membuat orang kecil menderita, jangan tambah dosamu."
Jaka menggeram, mencoba sekali lagi mengangkat golok. Namun sebelum sempat menyerang, tangannya lemas, seolah tak ada tenaga. Golok itu jatuh ke tanah dengan suara denting yang nyaring. Jaka berlutut, tubuhnya gemetar. Melihat pimpinannya kalah, keempat anak buahnya yang sudah babak belur pun segera bangkit dan kabur dari pasar, meninggalkan Jaka seorang diri. Raut wajah Jaka pucat, matanya menunduk, tak berani menatap Hasbi. Para pedagang yang sejak tadi menonton mulai bersorak. Ada yang meneteskan air mata lega, ada pula yang mengangkat tangan ke langit sambil mengucap syukur. Pasar yang biasanya dipenuhi rasa takut kini bergemuruh oleh rasa harapan baru. Hasbi menunduk lalu berkata lantang agar semua mendengar. Ini bukan tentang aku, semua perlindungan datang dari Allah. Jangan biarkan kezaliman kembali berkuasa di pasar ini. Jika kalian bersama-sama menjaga kebaikan, mereka tak akan berani kembali. Ucapan itu membuat hati para pedagang tersentuh. Mereka mengangguk, berjanji tidak akan lagi pasrah pada ketidakadilan. Sejak hari itu, pasar desa kembali aman. Preman-preman tak pernah berani lagi datang. Namun Hasbi mulai dikenal bukan hanya sebagai santri, tapi juga sebagai penjaga rakyat kecil. Seorang yang berani menantang kezaliman dengan iman, doa, dan keberanian sejati.